teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini saya seperti ada yang di latar belakang ini. Saya berada di kebun sawit yang kami punya, tepatnya di daerah peternakan. Wilayah namanya Desa Samurango. Nah, hari ini kami akan panen sawit. Seperti apa keseruan panen kita? Yuk kita ikuti. Ini ada beberapa sawit yang sudah dipanen. Habis hujan jadi jalanan menurun ini agak licin. Ini yang rontok-rontok ini namanya brondolan. Ini tetap kita ambil nanti. Ini juga ada tumpukan. Belum dijadikan satu tumpukannya. Masih berserakan. Di sana ada. Ini adalah bagian. Nah teman-teman, ini adalah salah satu bagian dari panen sawit, yaitu ngambilin brondolan atau rontokan dari sawit-sawit yang sudah tua. Ini kita kumpulkan, kita jual juga, jadikan satu sama sawit yang ada tangkainya. Harganya pun sama. Ini kalau ada teman-teman yang nggak tahu buah sawit itu seperti apa, tapi sebagian orang Kalimantan tahu ya, buah sawit itu seperti apa. Seperti ini. Ini tadi sudah saya ambilin yang di belah atas sana. Ini saya ada di bagian bawah. Jadi sawit itu kalau enggak cepat-cepat dipanen sesuai siklusnya akan rontok. Jadi kita lanjutkan ambilin brondolan yang lain. Kita lanjut, itu di belakangku sawit-sawitnya. Kita lanjut ke tempat yang lain. Ini juga ada di depannya ada tumpukan sawit juga. Itu di belakang tuh. Ini juga. Dan masih banyak yang ada jatuh-jatuh di bawah sana belum dikumpulkan. Nah, ini juga ada ini tumpukan sawit lagi.
Coba kita lihat yang lain. Di belakangnya juga ada. Tuh. Ini suasana. Jadi ini tempatnya, ya, ya teman-teman. Tempatnya miring ya. Tapi nggak begitu berjurang-jurang ya. Nah, kalau di sana itu, nah, di sana itu ada 2 tong. Itu memang untuk penampungan dari air hujan, buat semprot rumput. Kita lihat ya. Nah, ini kan ada airnya kan. Nah, ini. Nah, ini untuk semprot rumput. Nah, nanti kita ambil ini. Bawah itu ada berondong juga. Tapi nggak begitu banyak ini yang berondong. Oke, kita lanjut kerja. Wow, ini besar banget ini. Nih. Ada mungkin 20 kilo ini. Ini juga besar-besar ini sawitnya. Saya tuh heran teman-teman. Pengen sekali kalau pas di kebun gitu, jalan nyari-nyari atau lihat-lihat gitu. Siapa tahu ketemu jamur. Tapi nggak pernah ketemu. Kalau lihat di YouTube vlogger-vlogger yang lain tuh kayaknya kalau ketemu jamur itu seneng banget. Saya juga pengen sebenarnya, cuman nggak ketemu, nggak ada, mungkin bukan ini ya, bukan tempatnya ya tumbuh jamur. Kalau lihat yang vlogger-vlogger di luar negeri itu kan memang dia hutannya hutan lembab, jadi kemungkinan besar untuk tumbuh jamur itu memang banyak atau ada. Tapi coba kita jalan ya teman-teman, kita jalan apa, lihat-lihat siapa tahu ketemu jamur. Yuk. Wah, laut dekat yang masih ada di pohon, buah sawit yang masih ada di pohon. Yang keliling ini teman-teman. Memang nggak ada tumbuh, nggak, bukan tempatnya untuk tumbuh jamur. Ini rumpun bambu ini susah ini untuk dimatikan. Berapa kali nih. Itu pohon besar itu. Nah, ini batas kebun kami. Ini sawit-sawit baru itu teman. Nah, tapi sudah berbuah. Kan masih pendek kalau yang itu. Nih, ini pendek-pendek. Tuh. Tuh masih pendek-pendek. Kalau ini kan sudah tinggi ya. Ini sawit yang lama. Kalau itu masih baru-baru itu. Kalau udah segitu sudah bisa dipanen. Kalau
daunnya itu masih menyentuh tanah. Kalau masih menyentuh tanah itu buahnya masih kecil-kecil, buah pasir, buah awal. Tuh nggak ada kan, nggak ada jamur. Kata suami saya, ke atas itu ada tanaman liar, buah liar. Warnanya katanya bagus, kalau berbuah itu merah. Tapi kayaknya nggak enak dimakan. Nanti kapan-kapan kalau sudah berbuah lagi, kita lihat. Nggak ada teman-teman, jamur. Pengen sekali ke mata ini melihat jamur, tapi nggak ada. Nah, ini proses pengambilan, alias namanya dodos. Nah, tuh kan matang kan Pak. Suami saya, jadi kami kerjasama, dia yang panen, dudusin sawitnya, saya yang ngambil rontokan atau brondolannya, itu dikumpulkan ke sana. Nah, proses selanjutnya adalah diangkut dengan motor, dibawa ke pinggir jalan untuk dikumpulkan jadi satu, dan nanti diangkut pakai mobil. Cukup ya Pak? Tambahin deh itu. Itu. Nanti tambahin lagi di sana dikit. Karena tempatnya tanjakan, jadi nggak bisa bawa banyak. Ini yang besar tadi itu teman. Besar. Itu ada berapa kilo Pak itu Pak? 15 ada? Inilah proses pengangkutan. Oh, mungkin sawit yang besar ini. Sawit yang besar itu dari pohon ini. Nah, ini besar-besar nih. Besar-besar banget ini. Nih. Wow. Ini hasil. Ini adalah pengangkutan terakhir yang bagian sini. Selanjutnya
angkut lagi ke bagian yang lain. Coba lihat ya teman-teman, yang besar ini. Tuh Pak, yang besar tuh, ngeri itu. Tuh, lihat teman-teman. Gedenya segitu. Jadi inilah realita kehidupan kami, teman-teman. Selain suami saya ada pekerjaan tetap, nah, yang rontok-rontok ini bagian saya ini. Kalau suami tadi bagian angkut. Nah, inilah teman-teman realita kehidupan kami di Kalimantan. Selain suami saya ada pekerjaan tetap di perusahaan, beliau juga ada pekerjaan di kebun kami sendiri. Merawatnya dari nol. Dari buka lahan, kemudian tanam, dan sampai sekarang, perawatan sampai sekarang dikerjakan sendiri oleh suami saya. Tentu saja kerjasama dengan saya. Saya mengerjakannya yang ringan-ringan, teman-teman. Tentu saja kan kalau yang berat-berat saya nggak mampu. Itu kan pekerjaan laki-laki. Nah, memang suami istri itu harus kerjasama kalau ingin kehidupan lebih mapan lagi ya. Jadi sebagai istri itu kalau masih mampu, ada waktu, bisa membantu suami. Artinya itu kenapa ibadah terlama itu adalah menikah. Yaitu di dalam kita perjalanan pernikahan itu, kalau kita ada kerjasama, saling menghormati, saling menghargai antara suami istri, kita akan kehidupan kita tuh akan merasa tenang, nyaman, dan kalau bagi saya bahagia ya teman-teman. Bisa membantu suami itu saya senang. Terus terang saya senang. Karena waktu saya lebih banyak daripada waktu suami. Suami itu membagi waktunya antara pekerjaan tetap dan pekerjaan sampingan di kebun ini betul-betul bisa berjalan. Kalau saya kan pekerjaan rumah, ya ibu rumah tangga tuh pekerjaannya malah nggak ada henti-hentinya ya kalau kita turuti. Tapi kalau sudah selesai pekerjaan kita di rumah kan ada waktu luang. Nah, di situ bisa mengerjakan hal yang lain. Suami saya ini bisa panen sawit. Pertanyaannya kok bisa? Katanya kerja di perusahaan, terus habis itu kerja di kebun gitu ya, mengerjakan kebun.
seperti yang saya bilang tadi, membagi waktu. Ketika suami saya itu masuk malam, otomatis pulang pagi kan ya. Itu kan ada waktu, jeda waktu untuk antara untuk istirahat dan bekerja lagi. Nah, itu dibagi itu dikerjakan untuk panen sawit ini. Nah, jadi tidak mengambil waktu bekerjanya, gitu teman-teman. Dan saya juga membagi waktu antara saya mengajar les dengan kegiatan yang lain, seperti anak-anak les saya itu jadwalnya tidak semua saya jadikan satu ya, jadi tidak saya hadapi bersama, jadi saya privat, jadi satu anak saya hadapi satu, saya ajar satu. Jadi selain anak itu bisa konsentrasi, juga lebih cepat ya mereka menangkapnya. Sampai di mana tadi teman-teman? Karena suami saya tadi tanya apakah sawit brondolannya mau dibawakan sekalian. Saya bilang ya. Punya kebun ini bukan untuk apa-apa teman, bukan untuk pamer-pamer. Cuman ini adalah tabungan masa depan anak saya. Karena sekarang ini anak saya baru kelas 2 SMK. Masih perjalanannya masih panjang untuk dia bisa mandiri. Jadi ini bekal untuk mensupport dia ke jenjang berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut aja pekerjaannya. Pekerjaannya masih menanti. Ini kita ngobrol-ngobrol curcol ya. Ayo teman-teman, kita lanjut. Aduh. Nah teman-teman, ini adalah proses terakhir dalam memanen. Setelah ini akan dibawa ke TPS, tempat penimbangan. Maka aku akhiri juga video kali ini tentang panen-panen sawit. Ketemu lagi video-video yang lain. Jangan lupa keluarga Yun di Borneo. Wassalamualaikum. Pak Eski sing nyemprot dhewe kae kah? Hmm.